Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Fatela. Jadi pada tutorial kali ini, setelah melanjutkan tutorial sebelumnya, yakni untuk instalasi UDU secara lokal dan UDU secara UDU, selanjutnya adalah terkait tutorial instalasi modul ekstra SRIS di UDU. Jadi pada lab kali ini itu ada 3 modul yang akan coba diinstal. Yang pertama adalah Open SRMS Core, lalu ada Employee Orientation and Training, lalu yang modul terakhir sini Open SRMS Employee Appraisal. Mungkin kita langsung saja untuk yang modul pertama untuk Open SRMS Core. Jadi caranya bagaimana? Pertama kita kunjungi tautan yang sudah saya ini. Kita ini saja. Lalu pastikan kita unduh dengan modul dengan version 16.0 yang di sebelah sini. Oke. Setelah itu, setelah berhasil di-download, kita ekstrak folder zip yang tadi di download itu tersebut ke dalam folder add-ons yang dapat ditemukan pada folder instalasi UDU SOL dengan Docker sebelumnya. Nah, di sini saya sudah menyimpannya waktu itu UDU SOL di dalam folder system, lalu ada nama folder lagi UDU dengan npm saya. Nah, di dalam folder UDU npm saya ini itu ada ada add-ons. Nah, ekstrak folder yang tadi diunduh itu dipastikan untuk ke dalam folder add-ons ini di dalamnya. Jadi sehingga setelah berhasil ngeekstrak, kurang lebih isi dari folder add-ons akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah tambahkan bagian kode ini ke dalam file udo.conf atau configuration sehingga hasilnya akan seperti ini. Kalau dilihat di dalam kodenya, nah, ini. Lalu pastikan juga pada file docker compose.yml dapat konfigurasi path seperti terlihat pada gambar di bawah. Ini kan sebelumnya di udo conf. Lalu di docker compose.yml pastikan juga sudah menambahkan baris kode ini sehingga menjadi seperti ini. Mungkin sebagai catatan juga untuk memastikan bahwa tulisan ekstra yang ada di docker compose.yml dan tulisan ekstra yang ada di udo conf ini pastikan tulisannya sama karena mungkin terkadang terkadang ada suatu permasalahan di mana masalah itu ada ketika misalkan dia di docker.compose.yml ini dia menulisnya dengan kata ekstra. Cuman yang di udo conf-nya itu dia menulis dengan tulisannya seperti ini. Nah, ini kan jadi dia tidak bisa membacanya karena berbeda kan. Nah, oleh karena itu pastikan bahwa tulisan ekstra yang digunakan adalah sama. Kalau ya. Lanjut, kita buka folder HRMS dashboard dan tambahkan import pandas di 2 file yang berbeda. Nah, ini kita coba copy aja import pandas, lalu buka HRMS dashboard. Nah, habis itu di 2 file yang berbeda, yakni di srms dashboard.py dan broadvector.py. Nah, Nah, SRMS dashboard.py dapat ditemukan dari folder models yang ada di dalam SRMS dashboard, sedangkan broad vector dapat ditemukan di dalam folder report. Nah, karena sebelumnya saya sudah menambahkan di model lalu di SMR dashboard. Nah, sini saya sudah menambahkan import pandas, lalu juga di dalam file broad vector juga perlu menambahkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah instalasi modul pandas pada kontainer Docker. Pertama, pastikan nyalakan Docker terlebih dahulu untuk running Odoo-nya. Di sini saya sudah nyalakan seperti ini. Nah, saya berjalan ya Odoo dengan npm saya ini. Lalu hmm, lalu di terminal kita juga dapat melakukan command docker.ps. Nah, ini nanti bakal kita gunakan untuk nama yang di sebelah kanannya ini. Nah, ini dapat kita gunakan dalam command selanjutnya. Nah, jika tidak terdapat Odoo yang sedang running, maka ini kalau misalkan in case kalau Odoo-nya belum running, maka ini di terminal bisa menjalankan command ini untuk menyalakannya. Lalu, nah setelah setelah kita memastikan bahwa Odoo kita telah running dengan mengecek docker ps ini tadi, nah kita dapat melanjutkan command selanjutnya, kita masukkan command ini docker exec
strip IT, terus nama kontainer udo, /bin/bash. Nah, nama kontainer udo ini adalah yang kita pakai di name sebelah kanan ini. Nah, karena ini saya udo, terus 210665371, terus strip web strip 1. Nah, maka ini yang saya gunakan, sehingga hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, mungkin untuk kalian itu dapat disesuaikan nama kontainernya dengan punya kalian masing-masing. Terus setelah ini kita tekan enter. Nah, selanjutnya terlihat setelah menjalankan komen sebelumnya akan terlihat seperti ini. Nah, kemudian lanjutkan dengan cara masukkan komen berikut dan klik enter. Nah, kita masukkan komen ini pip install pandas, terus kita enter. Nah, dia akan melakukan pengunduhan dan perlu menunggu waktu beberapa saat. Lalu ditunggu saja. Lalu jika sudah selesai, maka tampilan akan kira-kira seperti ini dan di akhir ada tulisan successfully installed NumPy. Terus setelah berhasil install modul Pandas, jalankan command exit untuk keluar dari bagian yang ini dan jalankan ulang kontainer udo-nya dengan menjalankan command berikut. Nah, docker restart nama kontainer udo. Nama kontainer udo ini seperti yang tadi digunakan untuk menjalankan yang tadi nama ini sini. Nah, di sebelah kanan ini gunakan nama yang sama. Selanjutnya, setelah kita melakukan restart, kita dapat mengakses localhost udo SOL-nya dengan melalui browser dengan localhost /2, terus portnya masukkan sesuai dengan port yang kita miliki di docker.compose.yml. Di sini kita bisa lihat bahwa port yang saya gunakan sini 8070, sehingga ketika saya ke browser kita masukkannya adalah localhost berapa tadi, 8070. Ya, sudah berhasil masuk. Oke, langkah selanjutnya apa? Oke, sehingga sampai saat ini saya sudah mengakses melalui localhost 8070. Terus selanjutnya adalah kita perlu melakukan update applist. Ini untuk apa? Agar kita di udo lokalnya itu terupdate terkait modul yang tadi baru kita install, terus dan lakukan update. Nah, mungkin beberapa kasus tidak menemukan bagian applist di atas. Nah, itu caranya bagaimana? Kita bisa ketik, kita bisa menjalankan shortcut dari, kalau misalkan kalian pengguna Windows, kalian bisa ngetik Ctrl K, itu nanti akan keluar gini, atau pengguna Mac bisa komen K kalau tidak salah. Lalu di sini kita ketik debug untuk mengaktifkan developer mode. Tunggu sebentar. Nah, dalam developer mode, ketika kita sudah masuk developer mode ini, muncul bahwa di navigation bar ini ada tulisan update applist. Nah, kita bisa melakukan update melalui sini. Nah, tinggal klik update saja, lalu tunggu beberapa saat. Ini adalah cara tadi, kalau misalkan tidak menemukan update applist bagaimana, apa yang perlu dilakukan. Nah, setelah kita melakukan update applist ini, nah, kita bisa keluar dari developer mode terlebih dahulu dengan melakukan seperti tadi, Ctrl K, lalu ketik cari debug dan deactivate. Tunggu beberapa saat, sebentar. Nah, sudah selesai. Oke, baik. Kita selanjutnya adalah ingin mengecek terkait uh, aplikasi yang pada kali ini yang kita sedang ingin install adalah HRMS Core. Nah, kita ingin cek nih, apakah sudah berhasil terinstall dalam udo kita atau belum. Nah, caranya kita ngeceknya gini. Oke, jadi masukkan keyword HRMS Core pada kolom filter pencarian di menu apps. Terus jika
tersedia berarti itu berhasil diinstal dan kita bisa langsung saja untuk melakukan activate-nya. Nah, di sini caranya kita coba cek HRMS Core. Nah, bawah. Nah, mungkin untuk belum diactivate akan terlihat seperti ini. Kalau dia itu perlu diactivate terlebih dahulu. Nah, ini karena saya sudah melakukan aktivasi, jadi di sini tulisannya install bukan activate. Nah, selanjutnya kita bisa buka melalui di apps. Nah, kira-kira maaf sebelumnya di dashboard. Nah, kira-kira tampilannya akan seperti ini. Nah, itu berarti sudah berhasil terinstall untuk Open HRMS Core. Nah, selanjutnya untuk modul extra Employee Orientation and Training. Jadi sama kurang lebih untuk penginstal modul ekstra ini kurang lebih cara-caranya sama. Jadi tergantung apa yang mau diinstal. Nah, tadi kan SRMS Core. Nah, sekarang adalah Employee Orientation and Training. Nah, ini bisa langsung saja buka link sini. Terus kalian bisa lakukan download dulu. Pastikan untuk download yang for version yang 16.0. Lalu ekstraknya hasil folder yang tadi download masukkan ke dalam folder add-ons. Lalu tambahkan potongan kode di bawah ini pada file manifest.py yang terletak pada OHRMS Core, kemudian letakkan di bagian depends. Nah, ini masuk tambahkan employee orientation, samakan saja. Nah, karena saya sudah menambahkannya, nah sini sudah saya tambahkan employee orientation. Lalu selanjutnya kita perlu nyalakan U2SOL kita dan pastikan Dockernya sudah dalam keadaan running. Terus kita lakukan seperti tadi, update applist terlebih dahulu. Jika belum muncul update applist di bagian navbar, kita bisa nyalakan developer mode terlebih dahulu dan kita lakukan update. Lalu setelah itu kita bisa masukkan keyword dalam filter pencarian pada search bar di bagian kanan atas. Kita masukkan keywordnya adalah orientation. Nah, jika modul ini muncul berarti berhasil terinstall dan kita bisa langsung saja untuk activate-nya. Terus gini kira-kira tampilan Employee Orientation and Training-nya jika berhasil kita install dan kita aktivasi. Jika ingin dilihat secara langsung akan kira-kira seperti ini. Kita bisa langsung saja kita cari di apps, lalu kita maaf, bentar. Nah, tadi kita ingin mengecek yang bagian employee, kan sudah berhasil install. Cara kita bisa akses dari mana? Sini. Jadi kita cari di tab bar, kita cari employees. Nah, ini kira-kira tampilan jika kita sudah berhasil menginstal yang employee orientation and training. Selanjutnya adalah kita melakukan penginstalan modul ekstra dari Open HRMS Employee Appraisal. Jadi kurang lebih langkahnya sama. Kita kunjungin link ini dulu. Nah, terus kita download yang versi 16.0-nya. Lalu setelah kita download, kita ekstrak lagi ke dalam folder add-ons. Lalu kita tambahkan potongan kode di bawah ini pada file manifest.py yang terletak pada OHRMS Core. Nah, tadi kan kita sudah menambahkan employee orientation. Nah, sekarang yang kita tambahkan adalah OH appraisal. Nah, pastikan komanya juga penggunaannya tepat ya, biar tidak error. Lalu kita nyalakan Docker. Jika belum nyala, maka kita perlu maksud saya kita jalankan U2SOL-nya yang lokal dan pastikan Docker-nya juga sudah dalam keadaan running. Jika belum, kita maka harus perlu nyalakan Docker terlebih dahulu. Lalu kita lakukan update applist terlebih dahulu dengan cara seperti tadi. Lalu setelah itu kita cari di keyword dengan appraisal. Nah, muncul kan seperti ini. Lalu kita bisa lakukan langsung saja aktivasi. Nah, untuk ini kita perlu ada langkah tambahan di mana kita perlu pergi ke settings, lalu pilih manage user, lalu pilih user yang sedang login dan cari di bagian bawah untuk mengubah bagian appraisal ini. Ini kan masih file kosong. Nah, ini kita perlu ubah terlebih dahulu menjadi manager. Nah, kira-kira berikut adalah tampilan dari modul ekstra Open HRMS Employee Appraisal jika kita telah berhasil menginstalnya dan kita sudah juga mengaktifasinya. Oke, jadi sejauh ini kita telah berhasil menambahkan 3 modul ekstra SRIS yang berbeda pada O2SOL.
Semoga tutorial ini dapat membantu kalian jika kalian sedang membutuhkan cara-cara bagaimana sih cara kita melakukan instalasi modul ekstra di Udu. Oke. Mungkin sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih.